Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 yang soleh dan solehah, yang hebat, salam kenal kembali. Selamat berjumpa lagi dengan Bu Hani. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Bu guru sehat, anak-anak peserta keluarga juga sehat. Alhamdulillah. Anak-anak, Bu Hani di kelas 4 ini tetap masih mengajarkan tentang sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Sekarang ditambah lagi dengan ke-NU-an atau Aswaja ya. Kalau di kelas 4 ini ada yang namanya pelajaran Aswajah atau ke-NU-an. Mungkin bagi anak-anak ini pelajaran baru ya. Nah, hari ini mohon maaf karena ke-NU-annya itu belum datang bukunya. Kalau saya memberikan pelajaran anak-anak tanpa melihat buku juga tidak enak ya. Jadi untuk hari ini mohon maaf ke-NU-an belum bisa dipelajari. Mungkin insya Allah minggu depan mudah-mudahan ke-NU-an sudah datang. Jadi untuk hari ini kelas 4 belajar bersama Bu Hani pelajaran SKI aja dulu ya. Nah, enak kalau kemarin kelas 3 anak-anak sudah belajar tentang hari lahirnya Nabi Muhammad atau sejarahnya Nabi Muhammad, mulai dilahirkan sampai Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama ya. Pasti anak-anak masih ingat, insya Allah masih ingat ya, di mana Rasulullah menerima wahyu yang pertama di Gua Hiro. Surat apa yang pertama kali turun? Surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pinter. Ketika itu Rasulullah sedang berkhulwat, menyendiri, bertafakur, mencari kebenaran, bagaimana caranya agar masyarakat Arab yang pada saat itu hidup dalam keadaan jahiliyah ya, menyembah berhala, supaya mereka tidak menyembah berhala. Jadi Nabi Muhammad mohon petunjuk. Ternyata datang cahaya pada tanggal 17 Ramadan, datang cahaya yang terang benderang menyinari Gua Hiro. Kemudian Allah menurunkan wahyu yang pertama melalui siapa Nana? Masih ingat? Malaikat Jibril. Pinter. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad kan ketakutan, pulang, terus diajak oleh istrinya yaitu Khadijah untuk menemui saudaranya yang bernama Waroko bin Naufal. Pinter. Anak-anak bisa dibuka bukunya, buku LKS ataupun buku paket ya. Hari ini buku paket dulu aja, buku paket halaman 7 ya, halaman 6 sama halaman 7 bisa dibuka anak-anak. Dibuka, disimak. Nah ya, saya terangkan sekarang ini untuk di kelas 4 masih melanjutkan sejarah yang sudah saya terangkan di kelas 3. Jadi enak berkelanjutan ya. Masih tetap Rasulullah menerima wahyu yang pertama itu. Setelah selang beberapa bulan kok tidak ada wahyu lagi yang turun, Rasulullah cemas. Apakah benar itu wahyu dari Allah? Nah, setelah itu turun kembali wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Muddatsir. Surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Yaitu bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastaksir walirabbika fakbir. Ya, itu anak-anak kalau sudah ngaji Al-Quran sampai surat Al-Muddatsir, nah itu ayat 1 sampai 7 turun kembali. Artinya diantaranya wahai orang yang berselimut. Nah, apa itu surat atau wahyu yang kedua turun itu tentang apa? Kalau yang pertama itu tentang Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan seluruh umat
untuk membaca, ya bacalah. Nah, untuk yang berikutnya surat Al-Mudaththir itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar berdakwah, menyampaikan kebenaran kepada umat manusia, menyampaikan kebenaran yang telah diterima oleh Nabi Muhammad dari Allah, dari malaikat Jibril, dari Allah melalui malaikat Jibril tadi. Nabi Muhammad disuruh berdakwah, menyampaikan ajaran-ajaran, menyampaikan kebenaran-kebenaran kepada para umat manusia, khususnya pada waktu itu adalah umat kaum Quraisy yang ada di kota Mekah, ya. Karena Nabi Muhammad lahirnya di mana, anak-anak? Di kota Mekah, pinter lah. Lahirnya agama Islam juga di kota Mekah. Jadi kemudian pada saat setelah turunnya wahyu yang kedua surat Al-Mudaththir, diingat-ingat ya. Kalau yang pertama surat Al-Alaq, yang kedua surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Kemudian Nabi Muhammad mulai diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah. Berdakwah itu menyampaikan kebenaran, menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam kepada kaum kafir Quraisy, kaum Quraisy pada saat itu. Nah, setelah Rasulullah menerima wahyu yang pertama, Rasulullah mulai berdakwah. Tapi dakwah Nabi itu tidak langsung ceramah di depan umat, di depan kaum Quraisy, tidak. Dakwah Nabi Muhammad itu ada dua cara, anak-anak, ya. Yang pertama yaitu dengan cara sir, sembunyi-sembunyi. Yang kedua baru dengan cara terang-terangan. Jadi setelah menerima wahyu yang kedua surat Al-Mudaththir ini, Rasulullah mulai berdakwah tapi secara sembunyi-sembunyi, secara sir, jadi sembunyi-sembunyi. Rasulullah belum berterus terang. Kenapa? Apakah Rasulullah takut? Ya, alasannya karena belum dapat perintah dari Allah. Karena belum dapat perintah dari Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Yang kedua, karena pada zaman itu orang-orang Quraisy, masyarakat Mekah masih hidup dalam keadaan jahiliyah. Wataknya anak-anak kan tahu, sudah belajar ya semester 1 kelas 3, keras-keras. Jadi tidak bisa kalau misalnya langsung terus terang, kalau misalnya langsung dakwah secara terang-terangan, pasti mereka akan menolak, bahkan mungkin akan membunuh Rasulullah. Jadi yang pertama secara sembunyi-sembunyi dulu. Sembunyi-sembunyi itu yang pertama kepada keluarganya, yaitu istrinya Khadijah, sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian keponakannya Ali bin Abi Thalib, kemudian anak angkatnya yaitu Zaid bin Harisah. Dari Abu Bakar As-Siddiq ini agama Islam berkembang dari mulut ke mulut secara sembunyi-sembunyi juga. Temannya Abu Bakar berdagang, karena Abu Bakar ini kan berdagang ya, temannya yaitu Utsman bin Affan. Kemudian Abu Bakar cerita kepada Utsman bin Affan tentang ajaran agama Islam. Akhirnya Utsman bin Affan ingin ketemu Rasulullah, terus menyatakan diri masuk Islam juga. Akhirnya dapat tambahan Utsman bin Affan. Kemudian secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan di rumah sahabat Arqam bin Abi Arqam ini, maka agama Islam bisa diterima oleh sebagian keluarga dan sahabat Rasulullah saja dulu, ya. Yang pertama tuh. Kemudian orang-orang yang pertama kali masuk Islam yang sudah saya sebutkan tadi itu mendapat sebutan as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun itu artinya orang yang pertama kali masuk Islam itu. Jadi sebutannya as-sabiqunal awwalun. Siapa saja? Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Zaid bin Harisah, Arqam bin Abil Arqam, terus Abdurrahman bin Auf. Itu di antara ini disebutlah dengan sebutan as-sabiqunal awwalun. Jadi yang pertama itu secara sembunyi-sembunyi. Kemudian baru setelah Rasulullah menerima wahyu berikutnya, surat Al-Hijr ayat 9,
bima tu'maru wa'arid anil musyrikin. Maka Rasulullah baru berdakwah secara terang-terangan dengan berdiri di atas bukit Sofa, kemudian mengundang orang-orang Quraisy untuk mendengarkan beliau ceramah, berdakwah, menyampaikan kebenaran. Bagaimana tanggapan kaum kafir Quraisy? Rata-rata mereka menolak. Bahkan pamannya sendiri yang namanya Abu Lahab itu menolak dengan terang-terangan, bahkan memusuhi Nabi Muhammad, mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang gila, pembohong dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah bagaimana? Tetap sabar ya, tetap menyampaikan dakwanya. Bagaimana kesabaran Rasulullah? Ketika Rasulullah itu berangkat ke masjid, yang namanya Abu Lahab itu beserta isinya masang duri di perjalanan mulai rumah Nabi Muhammad sampai masjid itu, dipasangi duri supaya Nabi Muhammad nanti kena duri kakinya. Bahkan Rasulullah sholat ketika sujud mau serbannya ini ditegak sama serbannya, konangan Abu Bakar itu. Rasulullah bagaimana? Apa membalas? Tidak, Rasulullah tetap sabar. Sampai di sini dulu anak-anak, kita lanjut minggu depan. Tolong dikerjakan ya. Nanti saya tulis di WA 5 soal saja setelah saya terangkan ini tadi ya. Sekian saja dulu anak-anak. Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.